Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fatmawati dari SDN Sutra Agung 09 CGP Angkatan 9. Saat ini saya sedang menyelesaikan tugas modul 3.1, yaitu wawancara kepala sekolah. Dan kali ini yang saya wawancara adalah Kepala Sekolah SDN Sutra Agung 09, Ibu Sugiana SPD MSI, dan Ibu Cucu Jumiati, Kepala Sekolah SDN Sutra Agung 05. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ini ada yang bisa saya bantu? Izin Bun, hari ini saya mau ada wawancara. Oh, iya. Silakan. CGP. Terima kasih banyak Bunda. Ya. Ya. Izin Bunda, hari ini saya kan ada tugas CGP untuk mewawancarai pemimpin pembelajar, Bun. Baik, silakan. Iya, terima kasih banyak Bun. Ya. Kita langsung ya. Boleh, silakan. Oke, pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang dilema etika, Bunda. Ya. Jadi pasti Bunda di sekolah pernah ya, Bun, sering bahkan ya, Bun. Kita kan nurani, antara nurani dengan aturan gitu ya, Bun. Ya. Nah, itu kan kita ada dilema etika yang harus kita putuskan. Nah, itu salah satunya begini, Bun, pertanyaan saya pertama ya, Bun. Baik. Ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau membangun moral, Bunda? Baik, tentunya kita bisa mengidentifikasi ini, kita cari permasalahan itu datangnya dari guru. Karena guru yang bertemu langsung dengan siswa-siswi, saya akan menanyakan di beberapa kelas. Kalau memang guru itu tidak menyampaikan, saya yang bertanya kepada guru tersebut. Itu yang saya lakukan supaya kita bisa mengidentifikasi apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk kebaikan di masa depan. Baik, siap Bun. Jadi itu ya Bun, langsung menanya ke gurunya langsung yang bersinggungan dengan peserta didik itu ya Bun. Siap. Dan yang kedua Bunda, untuk pertanyaan yang berikutnya, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah melaksanakan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Yang saya lakukan yang pertama koordinasi dengan guru tersebut, kemudian saya manggil orang tuanya supaya bisa kita cari jalan keluar, karena permasalahannya harus dipecahkan, jangan kita diamkan untuk kebaikan siswa tersebut, karena memang antara sekolah dan kepentingan pribadi itu harus dilihat di mana jalan dan cari solusi terbaiknya. Siap Bunda ya. Jadi tetap tidak diselesaikan langsung di sekolah ya Bu, tetap konfirmasi dengan orang tua. Siap Bunda. Dan untuk selanjutnya Bu, ada pertanyaan ketiga. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan, yang Bunda lakukan di sekolah ini selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, pertama saya panggil orang tuanya, kemudian dipertemukan dengan gurunya, kita cari permasalahan apa sih yang harus kita pecahkan. Kemudian saya koordinasi dengan tim yang ada di sekolah, karena ada wakil bidang kesiswaan, ada wakil bidang kurikulum. Kemudian kita cari solusi terbaik agar siswa tersebut bisa menjalankan kedua-duanya, baik itu di kepentingannya untuk ada siswa yang mengalami tersebut ya. Iya Bu. Nah, di kelas ada yang langkah-langkahnya diambil. Jadi kita koordinasi dengan tim yang ada di sekolah dan orang tua anak tersebut. Oke, terima kasih Bunda untuk pertanyaan berikutnya ya Bu. Ya. Masih ada lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Kepala Sekolah anggap efektif dalam pengambil keputusan dalam dilema etika itu? Hal-hal yang saya anggap efektif itu yaitu berkoordinasi ya. Saya lakukan untuk berkoordinasi, kita cari solusinya apa-apa saja dari segi waktu misalnya ya. Jadi bisa waktu belajarnya baik itu di sekolah maupun di rumah, kan kita belajar dengan blended learning bisa ya. Ya bisa. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal ini. Jadi itu dari segi waktu. Ya Bun. Terima kasih Bunda untuk berikutnya ya Bun. Ya. Apakah Ibu Kepala Sekolah memiliki sebuah tata kala atau aturan jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Jadi masalah etika langsung diselesaikan saat itu, di tempat itu, atau memiliki sebuah waktu jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau
prosedur seperti apa yang Bunda laksanakan gitu Bun? Ketika ada permasalahan langsung atau ada jeda gitu Bun? Baik. Terima kasih Bunda. Karena permasalahan itu terkadang datangnya tiba-tiba, jadi saya dikondisikan dengan situasi. Kalau memang harus diselesaikan saat itu juga, saya akan selesaikan. Kalau memang bisa dikondisikan dengan tata kelola dan jadwal, saya akan jadwalkan. Karena kita cari solusi itu memang ketika saat itu harus selesaikan, jangan sampai menunda-nunda apa-apa yang harus kita selesaikan saat itu. Jadi situasional. Jadi situasional. Ya baik Bunda, untuk berikutnya Bunda, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada ya, karena kita di lembaga itu ada tim, jadi saya tidak akan mengambil keputusan seorang diri. Saya selalu bekerja sama dengan tim, yaitu dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, bidang kurikulum. Kemudian saya berkoordinasi, seandainya itu bisa dipecahkan di sekolah, saya akan selesaikan. Tapi kalau memang itu harus berjenjang, saya akan melaporkan ke pengawas. Jadi saya tidak bekerja sendiri. Jadi ada pembina juga kita ya Bunda. Pembina. Terima kasih Bunda. Untuk pertanyaan berikutnya Bun, ini pertanyaan terakhir sebenarnya Bun. Iya, baik. Pertanyaan berikutnya itu, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu Kepala Sekolah petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Baik, dalam pembelajaran ini saya mengambil pembelajaran blended learning ya. Jadi ketika anak tidak bisa belajar di sekolah, anak bisa belajar di rumah dengan jadwal yang ditentukan, sehingga anak tersebut bisa mempersiapkan diri ketika dia harus melakukan pekerjaannya di luar sekolah. Ketika dia harus menyelesaikan di sekolah, semuanya terjadwal agar semua berjalan dengan baik, tidak ada yang dirugikan baik sekolah maupun siswa tersebut. Siap Bunda, terima kasih, luar biasa ya Bunda. Dilema etika itu memang sering kita alami ya Bun, apalagi Bunda selaku pemangku pemimpin di sekolah, tentu banyak sekali ya Bun, banyak kadang-kadang menghadapi siswa maupun guru-guru gitu ya. Tentunya dilema etika itu memang antara kepentingan, aturan gitu ya Bun. Ya, harus seiring sejalan. Betul. Kita nggak boleh terlalu kaku, jadi kita harus fleksibel ngikutin arah dan tujuan supaya sama-sama bisa merasa nyaman, aman, dan terkendali. Siap Bunda. Terima kasih yang luar biasa hari ini Bunda untuk kegiatan ini, tugas saya di CGP Bun Angkatan 9. Mudah-mudahan lancar. Terima kasih banyak Bunda. Lanjutkan Bumi, sukses selalu. Siap Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fatmawati dari SDN Sunter Agung 09, CGP Angkatan 9. Saat ini saya sedang menyelesaikan modul 3.1, yaitu untuk mewawancara pimpinan sekolah atau kepala sekolah. Dan hari ini saya akan mewawancarai Ibu Juju Jumiati dari SDN Sunter Agung 05. Selamat datang Bu Umi. Selamat datang di sekolah yang kami yang mungil. Tapi keren Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Hari ini mohon izin Ibu. Ya. Saya kan ada tugas ini Ibu di modul 3.1 tugas CGP untuk wawancara kepala sekolah gitu ya Bu. Jadi izin saya akan menanyakan beberapa hal tentang dilema etika dalam pengambilan keputusan ya Bu. Gitu. Baik Ibu, saya akan langsung mulai, boleh? Jadi Bu ya. Saya akan pertanyaan pertama ini Bu. Tentunya ya Bu, kita dalam memutuskan itu sering kali ya kita mengalami dilema etika gitu, antara baik benar dan benar, atau nurani dan aturan gitu ya. Baik, ini Ibu, pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral di sekolah ini? Ya, di sekolah pasti ya, selagi kita masih hidup, nggak hanya di sekolah, mungkin di rumah juga ya, dimanapun kita berada, kita pasti memiliki masalah kan. Nah ini karena kami berada di sekolah, kan di sekolah itu kan intinya ada murid ya kan, ada guru ya kan, orang tua, gimana sifatnya semua harus membangun ya kan. Intinya siswa ini dapat yang terbaik. Jadi kalau ada pun masalah, kami mengkualifikasikannya yang terbaik.
Artinya memilah masalah ini apa kategori sedang, apa ringan, apa berat. Jadi dengan kita tahu seperti itu, kita akan mencari langkah-langkah berikutnya. Ya, tentunya kita selalu kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama tim kami ada di sekolah. Itu. Siap, Ibu. Terima kasih banyak. Jadi untuk mengidentifikasi tadi berkolaborasi terus mencari memilah ya Bu, kasus itu ringan, sedang atau tentu penyelesaiannya akan berbeda. Ya. Betul. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan berikutnya nih Ibu, selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Ibu, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Ya. Yang pertama itu yang kami ini adalah tadi memilah dulu ya, kasus ini kategorinya apa, terus kami cari bukti untuk investigasi, ya kan. Lalu setelah kita dapat semuanya, kita musyawarahkan yang terbaik, ya kan, tidak merugikan siapapun. Yang jelas kita harus mencari solusi yang terbaik sehingga sekolah bisa berjalan dengan aman, lancar, ya. Kalau sekolah tidak berjalan dengan aman dan lancar, kesian siswanya. Maka kita cari yang terbaik, tidak merugikan siapapun. Ya, dimusyawarahkan sehingga hasilnya itu yang terbaik. Buat kita, kepala sekolah, buat guru, buat murid, bahkan terhadap yang kasus itu pun kita dapat yang terbaik. Itulah Bu, seperti itu. Ya, jadi tetap melihat permasalahan, Betul. lalu mencari solusi untuk kepentingan bersama gitu ya. Karena kalau masalah itu kita diamkan, dia seperti bara api. Ya, namanya bara api kan bisa membakar siapapun, dari A bisa Z, ya kan? Tapi kalau kita menyelesaikan secara kekeluargaan dengan tim, dengan kolaborasi yang baik, hasilnya yang tadinya A ternyata tetap A, artinya dia bisa diperkecil, hasilnya ya bagus Untuk semua gitu ya Bu ya. Baik, siap. Terima kasih Bu, luar biasa jawabannya. Untuk berikutnya Bu, pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Iya, kami biasanya dari segi dulu aja ya, kami mengambil secara personal. Kita akan pendekatan dari skala psikologis, sosiologis, maupun kita dengan pendekatan yang benar-benar bagus lah gitu. Kita mencari jalan yang terbaik. Nah, setelah kita ini yang ringan ya. Kalau kita masuk ke tahap yang berat, paling tidak kita bersama-sama dengan tim tadi, ayo berkolaborasi, memanggil juga secara psikologis. Bagaimana sih maunya? Karena kita kadang-kadang kita tidak tahu kalau kita tidak ngobrol, tidak komunikasi, ya kan? Dengan kita komunikasi yang jelas dari tersebut, insya Allah kok ada jalan keluarnya. Semuanya ada jalan keluarnya apabila kita berbicara dari hati ke hati, ya, baik dari secara pribadi maupun secara kita bersama cari jalan keluar yang terbaik, hasilnya juga akan baik. Seperti Ya, itu. luar biasa pokoknya Ibu ya. Jadi permasalahan apapun itu bisa diselesaikan. Bisa dengan diselesaikan. kita berdiskusi dengan kita musyawarah. Ya, Siap. jalan pikirannya harus dari hati, Iya. pikiran, semuanya dibuka. Iya. Dibuka maunya seperti apa? Kan kadang-kadang kalau masalah kita nggak kita buka, kita diamkan aja, malah akan jadi bumerang buat kita sekolah. Kalau sekolah bumerang udah panas, bagaimana siswanya? Maka bagaimana supaya nyaman, aman, yuk kita tuntaskan bersama, cari jalan keluar yang terbaik. Itu Bu. Siap-siap, luar biasa Ibu. Untuk berikutnya nih Bu ya, ada pertanyaan berikutnya lagi. Hal-hal apa yang selama ini Ibu menganggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang hal efektif itu tadi bicara secara terbuka, ya, baik secara kita pribadi maupun nanti kita dengan tim, dengan hati yang tulus supaya kita dapat jalan keluar yang terbaik, ya kan. Nah setelah itu paling nggak keputusannya kita komitmen apa sih yang mau kamu, apa mau murid, ya kan. Nah dengan proses-proses seperti ini akan menghasilkan ya jalan keluar yang intinya bisa terpecahkan. Yang tadinya seperti akhirnya nggak mungkin, bisa mungkin karena kita bicara dengan semuanya tanpa kita tutupi.
karena ditutupi juga nanti lama-lama juga busuk kan. Betul. Ya mau nggak mau kita bicara dari hati ke hati, ya baik dari siswanya maupun dari gurunya, ya tadi dengan pendekatan yang benar-benar psikologinya dibangun, kebersamaannya dibangun, terus ya itu kalau sudah semua dibangun, apapun bisa kok. Masalah Ya kan? selesai. Iya, Dan karena kan kita tahu betul. di mana ada kesulitan ada kemudahan. Iya, betul. Tapi dengan catatan kita terbuka. Iya, betul. Kita diamkan. Kalau kita diamkan ya tadi, saya bilang bumerang buat kita. Padahal kita bekerja lama loh di sekolah. Iya, betul. Kalau kita sudah nggak aman, apa jadinya? Iya, Rasanya betul. ini kita keluarga loh, Iya, betul. ya kan? Mau cari apa nih keluarga kita? Keluarga Iya. kedua setelah di rumah. Betul. Ya, kalau kita sudah merasakan keluarga, apapun yuk kita bicara. Sama-sama. Iya, Siap. kita bicarakan itu aja. Luar biasa Ibu. Berikutnya Ibu, jawaban yang luar biasa Ibu. Sampai terkesima saya. Siap-siap. Untuk berikutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilematika? Iya. Tantangannya adalah apabila keputusan ini dianggapnya sehingga membuat baper ya. Baper. Padahal kan kita sudah bilang ini bukan keputusan kepala sekolah, ini keputusan bersama. Yuk jalani dulu, kan kita komitmen. Ketika kamu punya masalah, terus ini kita setelah tim musyawarah ini kita jalankan seperti ini ya. Ya itu tadi, tapi tetap kok kalau kita bicara dari hati ke hati, insya Allah yang masalah yang tadi dianggapnya besar ringan kok, Bisa dikecilkan, bisa diselesaikan. bisa diselesaikan. Yang jelas kita pasti akan menemui kemudahan, tapi dengan hati yang ikhlas, Betul, dan terbuka. terbuka, karena keputusan itu keputusan bersama, Iya, betul. ya kan? Segala keputusan bersama pasti akan bermanfaat buat diri sekolah, diri kita maupun diri masyarakat, apalagi murid, ya kan? Betul. Murid juga ingin yang terbaik, ya kan? Gitu. Mualannya murid ya Bu. Oke lah, Hmm. Ibu Umi ini kan calon guru penggerak angkatan 9 yang insya Allah akan diangkat. Amin. Saya bilang. Amin. Pasti nih setelah selesai ini, Bu Umi akan dipanggil, akan berkolaborasi juga dengan pihak luar. Betul, betul. Nah kan, pasti kan meninggalkan murid, Betul. ya kan? Nah, di sini letaknya kita bicara, ya kan? Nah, kita tidak akan pernah menghambat karir Bu Umi, nggak akan. Tetapi dengan catatan, kita bicara Bu Umi, kita ingin seperti ini. Paling nggak Bu Umi boleh prestasi di luar, tapi Bu Umi juga tunjukkan prestasi di sekolah. Tapi alhamdulillah saya melihat Bu Umi luar biasa. Aduh, terima kasih banyak. Ternyata di luar pun Bu Umi bukan hanya prestasi di luar, tapi ke dalam pun terhadap murid juga prestasi. Amin, Itu mudah-mudahan. hal Siap. seperti itu Bu Umi. Siap-siap. Jadi ada balance, kita Iya, aktif di luar, betul. prestasi juga dong buat di sekolah. Ya, Tunjukkan. Itu muara kita murid ya. Betul. Siap, siap, Betul. siap. Terima kasih Ibu untuk pembelajaran buat saya. Betul. Siap Ibu, untuk pertanyaan berikutnya ini. Ya. Untuk berikutnya itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal ketika tentunya dalam sebuah mengambil keputusan Ibu dalam menyelesaikan masalah etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa? Yang pernah dilakukan? Tadi udah dikatakan bahwa masalah itu ketika ringan, aku harus langsung tuntaskan. Ya kan, ringan itu tuntaskan kita secara personal kita. Tapi ketika nanti masalah itu berat, ya kan, maka kami berkolaborasi, ya kan, dengan teman-teman tim. Karena di sini ada tim, ada kami mempunyai 3 guru penggerak, 2 wakasek. Jadi kita bersama tim, kita musyawarahkan bagaimana yang terbaik terhadap kasus tersebut. Ini kalau seandainya berat. Sehingga apa? Keputusannya diambil tadi bukan hasil keputusan kepala sekolah, tapi keputusan bersama demi kepentingan bersama. Itu. Jadi ya tadi tahapannya tetap terjadwal, juga ada jadwalnya. Ketika ringan langsung, ya kan? Ketika berat kita dengan kolaborasi cari jalan keluar yang terbaik seperti itu. Siap-siap, luar biasa Ibu ya. Terselesaikan jadinya ya Bu Iya, ya. betul. Siap-siap. Untuk berikutnya ini Bu, masih ada lagi ya. Adakah seseorang Ibu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke. Kami itu punya tim Bu. Di sekolah kami punya tim, tadi yang saya sudah katakan bahwa kami punya 3 guru penggerak. Jadi terus wakasek 2 dan guru senior.
dimana kami selalu bicara. Jadi kita bicaranya itu dari hati ke hati untuk perbaikan sekolah kami. Karena jika sekolah kami bagus, maka siswa-siswa banyak yang berdatangan sekolah kami, sehingga minat ke sekolah ini tinggi, ya kan? Tetapi ketika kita punya permasalahan yang tidak terpecahkan sehingga sampai keluar, itu apa jadinya sekolah kami? Maka tim kami inilah yang kami bentuk untuk menyelesaikan masalah-masalah. Jadi keputusan apapun bukan keputusan kepala sekolah, tapi tetap kebijakan di sekolah, tetap kebijakan di kepala sekolah, tapi kolaborasi inilah sehingga apapun keputusannya nggak ada keputusan kepala, keputusan bersama. Itu ya, yang sudah melalui prosedur tadi. Betul. Luar biasa. Ada satu lagi nih Bu, yang ingin saya tanyakan untuk pertanyaan terakhir saya ini, dari semua hal yang telah disampaikan tadi oleh Ibu, bagaimana tadi menyelesaikan permasalahan, pengambil keputusan ketika ada dilema etika gitu ya Bu, antara benar-benar atau aturan dengan nurani gitu ya Bu ya. Nah, tentunya ada pengalaman atau pelajaran yang bisa Ibu ambil. Ya, pembelajaran kita ambil adalah nanti Bumi calon pemimpin di mana selalu ada kesulitan. Tapi kita yakin di situ ada kesulitan, ada kemudahan. Jadi jangan jauh dari kolaborasi. Bentuk tim. Ya, tim ini adalah tim yang solid supaya apa? Penyelesaian apapun, masalah apapun bisa diselesaikan dengan baik. Jadi jangan sampai takut kita menyelesaikan masalah, jangan sendiri, tapi dengan tim. Tim inilah yang nanti akan membuat sekolah kita akan menjadi baik dan baik. Bukan hanya penyelesaian di dalam, tapi di luar pun kita juga punya yang bisa kita andalkan. Kita ada komite, kita ada teman-teman yang kepala sekolah yang bisa ini, semua tetap harus berkolaborasi, kita nggak bisa sendiri. Dan selalu komunikasikan, intinya komunikasikan, jangan dipendem. Karena dipendem apapun nggak akan menyelesaikan, justru kita bicara, kita minta pendapat yang hasilnya akan menjadikan suatu kekuatan kita untuk menyelesaikan masalah. Itu keputusan yang tepat. Di mana ada kesulitan, ada kemudahan. Kuncinya dan itu luar biasa. Ya, karena permasalahan itu memang pada hakikatnya ya setiap kita dimanapun ya Bu, ya bahkan dimanapun lah, apalagi di sekolah gitu ya, tentunya banyak sekali. Dan luar biasa tadi Ibu sudah menyampaikan dari pertanyaan-pertanyaan saya tadi ya, menyelesaikan masalah intinya dengan kolaborasi. Dengan berbicara dengan semua pihak yang terkait gitu ya Bu. Dan luar biasa hari ini pengalaman buat saya. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Terima kasih Bumi, mudah-mudahan Bumi nanti lebih sukses lagi dengan CGP-nya di Angkatan 9 ini. Sehingga hasil dari CGP ini akan mendapat benar-benar pengalaman nanti buat kedepannya Bumi jadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin nggak akan diuji sehingga menjadi sesuatu yang besar gitu loh Bumi. Sukses selalu buat Bumi. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih Bumi. Terima kasih banyak. Terima kasih, demikian wawancara saya dengan Ibu Juju dari SDN Sutra Agung 09. Banyak yang bisa kita ambil, kita petik. Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan. Intinya untuk menyelesaikan masalah kita harus berkolaborasi, kita harus berbicara, kita harus terbuka dan dari hati ke hati. Siap. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.